welcome to my channel. Balik lagi sama aku. Kali ini aku sama siapa? Ayo, siapa yang nggak tahu? Ya, Jamal. Bukan. Kak Eza. Wow, suatu kebanggaan Kak Eza bisa masuk ke kontennya Kiki. Oke, thank you. Thank you Sama-sama. banget. Iya. Kak Eza apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Ini- Walaupun lagi pandemik begini, Iya. kita tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terus ini kan lagi di Jogja nih. Itu ada acara apa sih? Aku di Jogja, jadi gini, aku lagi diundang sama PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Oke. Oke, jadi gimana caranya? Ibaratnya aku membantu untuk merubah ibaratnya perspektif orang kan beda-beda ya, gitu loh. Ada dari sudut pandang orang tuh kan ibaratnya melihat pandemik seperti ini tuh ada yang takut iya. untuk keluar-keluar, liburan. ya betul. Ya, takut keluar-keluar gitu ibarat. Tapi Jogja ini kan tidak termasuk zona merah. Enggak sih, Ya kan ya alhamdulillah. gitu, alhamdulillah ya kan Iya, gitu. Jadi iya. ibaratnya kalian semua tuh masih bisa liburan kok, tapi tetap Jaga dengan protokol, ya betul. pakai masker, gitu. Jaga jarak. Jadi jangan sampai kalian tuh stres meninggal karena jenuh di rumah. Malah lebih bahaya daripada Iya. kena COVID ya. Makanya Karena jenuh. gitu. Jadi daripada stres, kalian masih bisa kok gitu loh jalanin pariwisata di Indonesia gitu. Iya betul, tapi tetap jaga itu ya. Protokol Tetap kesehatan ikutin tetap anjuran ikutin. pemerintah seperti itu. Dari kapan sih Kak? Ke Jogjanya? Aku lihat di story dari kemarin atau dari kapan? Aku udah mulai, ini udah masuk Ini hari hari- keempat. Wih, lama juga ya. Udah masuk hari keempat dan nanti subuh aku pulang ke Oh, Jakarta. ya gitu. ampun, senang banget jadi aku bisa dapat kesempatan Kak Iza masuk ke channel aku. Iya. Oke. Oh ya Kak, di sini kan mumpung kita ketemu nih, aku kan tahu Kak Eza tuh udah dari dulu banget, zamannya aku masih Tua banget gue ya. ya enggak, maksudnya dari awal kamu ini loh, dari awal kamu masuk ke main FTV segala Iya, macam. oke. Tuh kan aku kan dulu juga basicnya kan ke arah sana. Oke. Cuman kan di Jogja belum sempat ke Jakarta kan, jadinya masih di sini aja. Nah, aku tuh mau nanya-nanya sama Kak Eza soal dunia entertain. Oke, nanya entertain maksudnya gimana tuh Gini, spesifiknya? ya ini kayak apa, boleh ceritain nggak sih kakak awal perjalanan di dunia entertain tuh kayak gimana? Masuknya di dunia entertain awalnya itu kayak gimana? Oke, gini, ini aku ceritain. Jadi dulu tahun 2006 2006 masuk 2007 kalau nggak salah ya. Oke. Dulu yang namanya pemilihan model, pemilihan artis tuh itu kan susah banget tuh dulu Iya, tuh ya. Untuk menjadi seorang aktor atau artis tuh dulu susah banget. Susahnya tuh dalam artian kita semua tuh harus bisa acting. Ya, betul. Semua harus bisa. Itu basic utamanya di situ gitu loh. Acting. Jadi ibaratnya tampang itu nomor kesekian. Tapi Oh, yang paling gitu. penting pertama itu adalah acting. Yes. Jadi gitu. Nah, dulu itu ada satu pemilihan namanya Wajah Easy Perfume. Kamu pernah Oh, tahu nggak tahu, iya, produk tahu. Easy? Iya, tahu, Oke, tahu. nanti munculin ya lambangnya di sini. Oke, Easy Perfume Iya. itu bikin pemilihan untuk bintang iklannya. Oke. Untuk jadi bintang iklannya dan aku ikut di situ. Nah, di situ waktu itu bukan cuma aku yang daftar, tapi ada Kiki Farel juga. Oh iya, tahu. Jadi kita satu angkatan, kita satu letting. Nah, di situ aku juara satunya dan aku yang dapat iklannya. Gitu. Iklan Easy Perfume-nya. Nah, Itu berarti tapi- pertama kali? Ya, itu pertama kali. Tapi nggak semudah, nggak semulus yang mungkin orang-orang pikir ya gitu loh. Nggak semudah itu. Jadi, kalau dulu kan hanya dilihat dari look saja. Iya. Nah, setelah syuting iklan selesai, aku dapat kartu nama tuh segini, Ki. Kartu nama? Kartu nama tuh segini, Ki. Manajemen semua tuh, manajemen lah, PH lah gitu. Kayak Nah, buat nawar-nawarin kerja. Iya. Oke. Waktu itu aku kayak, wah pede banget kan gitu, pede banget. Tapi Iya. ternyata nggak semudah itu, nggak semulus itu. Jadi waktu itu aku casting. Ya. Karena aku nggak bisa acting. Kamu tau nggak? Dulu itu kan castingnya pakai handycam ya. Ya. Zaman dulu ya, Ya, masih pakai betul. handycam, nggak pakai kamera SLR Ya, kayak gini. aku pernah juga ngalamin pas itu, ya. Dan handycam itu kan kalau di roll kan ketahuan kan lampunya kan ada merah kan Iya. di depannya kan. Aku karena nggak bisa acting, itu nggak di roll sama dia. Oh, jadi kameranya tahu Kamera- wah ya, ini kamera- jelek nih, berarti gini Jadi ya. orang castingnya tuh gini, ya ada kamera rolling action gitu. Tapi bohongan. Bohongan. Aduh, Dan parah. aku acting gitu, bla bla bla, nggak bisa. Dan dulu mulutnya parah. Di sini ngomong kasar nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa kan? Santai. Oke, goblok. Astaga. Anjing lo nggak bisa acting, keluar lo sana. Itu Gitu. kameramennya tuh yang casting bilang gitu. Wah. Zaman dulu tuh benar-benar Wah. ibaratnya apa ya? Tapi kata-kata keras itu memotivasi. Benar bisa. Tapi, nah sedangkan waktu itu setelah aku dimaki begitu, aku harus pindah ke PH lain untuk casting lagi. Iya. Kebayang nggak? Don. Udah down. Udah gitu aku dulu masih naik Kopaja di Jakarta Wah. waktu itu ya, belum punya mobil, belum punya apa-apa. Masih SMA juga waktu itu, masih SMA, aku masih SMA kelas 2 tuh. Oke. Masih SMA kelas 2, bayangan masih umur berapa? 15, 16 gitu. Ya, 15, 16. Nah gitu, umur segitu aku harus casting lagi tempat lain. Sampai akhirnya
aku belajar gitu ya gitu, belajar ngeliatin orang syuting kan, aku merhatiin oke, acting seperti itu. Nah udah sampai akhirnya aku punya basic sedikit lah ya gitu, aku belajar sampai akhirnya diterima di Rapi Film. Dulu Rapi judul Film. Pertamanya Idola. FTV ya itu ya? Bukan, Oh, itu bukan. sinetron. Oh, sinetron. Nah, zaman dulu tuh kan sinetron kan weekly, seminggu Iya, sekali. iya, Nggak kayak betul. sekarang, Iya, sinetron tiap hari hari. gitu. Nggak, dulu kan masih seminggu sekali. Dulu tuh yang main tuh Dearly Idol, Dearly. Gaya Idol. Mereka menang Indonesian Idol, dibikinin sinetron. Itu aku main di sana bareng Reza Rahardian. Iya. Semua di sana. Nikta Gina itu barengan kita semua. Itu sinetron pertama kali. Nah, setelah sekian itu. Oke, kalau kamu tanya pertama, nah itulah. Itu ya, oke. Singkatnya begitu. Itu kan berarti kamu memang asli Jakarta. Jadi memang dari SMA itu langsung ke sana atau aslinya mana sih? Jadi gini, aku lahir Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Papa aku orang Kalimantan, Timur, Samarinda, aku lahir di sana. Terus SMP, SMA aku di Malang. Oke, SMP, SMA aku di Malang. Nah, pas SMA, aku keterima itu yang tadi aku bilang. Karena aku ngirimin foto kan, gitu dengan sok pedenya ya kan, dengan sok ganteng lah ceritanya gue dulu. Sok ganteng gue dulu. Namanya anak SMA bro, masih bocah ya kan, gitu. Kirim foto, diterima. Akhirnya udah berangkatlah ke Jakarta. Gitu ceritanya. Jadi emang kalau awal itu nggak semulus yang kita pikir ya. Maksudnya kita misalnya udah nyampe di satu titik, kayak misal tadi iklan itu belum tentu nanti ke belakang-belakangnya jadi gampang juga ya, belum tentu. Di saat itu ya, di saat itu ya, pada zaman itu ya gitu. Kalau sekarang menurut kamu gimana? Kalau yang zaman sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu ya. Sekarang kan sosial media itu bisa memunculkan orang-orang baru dari keviralan-viralan mereka, ya nggak sih? Iya kan? Sekarang tuh kayak mau jadi seleb, mau jadi orang yang hits gitu tuh itu gampang gitu. Udah nyangkut di sini, kamu lepasin tau gak? Kamu hempaskan, itu tuh indah banget rasanya buat aku tuh. Nah, itu yang kayak bikin aku agak-agak rada kesel ya saat ini ya. Kenapa gitu? Keselnya tuh karena sekarang, maaf ya, ini aku bukan underestimate teman-teman yang baru ya, bukan ya gitu loh. Bukan itu, tapi kayak acting sekarang menurut aku kurang dihargai sama mereka. Mereka ya, beberapa ya gitu, bukan semua loh ya, ini bukan semua ya. Dan aku juga tidak menunjuk atau mengarahkan ke siapapun, tidak gitu. Maksudnya harusnya acting yang diutamakan gitu, bukan look gitu. Jadi bukan. Dan sekarang anehnya adalah ibaratnya dulu mau jadi aktor, mau jadi artis kan susah. Susah banget ya. Susah banget. Sekarang kalian jadi, maaf nih ya gitu, selebgram aja udah bisa jadi artis. Betul. Itu luar biasa sekali buat saya gitu. Abis nge-hits di Instagram atau di TikTok tiba-tiba masuk TV. Kan sini yang lihat, wow gitu kan. Gampang banget gitu, tapi untuk mereka itu kan jadi kayak instan gak sih hitungannya? Mereka bisa up instan, nanti downnya juga bisa instan gitu. Sebenarnya sih itu kembali lagi ya, maksudnya itu mungkin rezeki ya, rezeki mereka ya, rezeki mereka. Cuman anehnya adalah kenapa ada yang mengasih jalan nih secara instan seperti itu tanpa melihat skill mereka gitu loh. Iya sih, benar juga. Gitu, harusnya dibantu juga lah gitu loh. Maksudnya ibarat ini aku nih anak baru misalnya gitu. Aku terkenal dari selebgram misalnya, contoh gitu. Tiba-tiba aku viral nih gitu, telanjang di jalanan gitu kan, aku viral gitu. Terus akhirnya aku dipakai untuk peran utama gitu misalnya. Nah tapi paling aku diajarin acting lah di situ. Jangan semua diserahkan ke sutradara, kasihan sutradaranya. Gitu. Iya. Terus Kak, menurut kamu nih ya, kan aku pernah dengar nih, aku kan juga dari lulus kuliah kan juga kayak casting ikut-ikut kayak gitu di sini kan di Jogja. Kalau kata mereka, kalau kamu pingin lebih berkembang, kamu pingin lebih cepat naik, itu harus ke Jakarta. Itu bener gak sih statement kayak gitu? Ya memang benar, harus ke Jakarta juga, karena semua PH production house ada di Jakarta. Tapi kembali lagi, kalau kita, bukan berarti kita harus stay selamanya gitu di Jakarta, tidak gitu. Berarti kayak sekarang contoh, aku kan ke Jakarta juga, ke Jogja juga. Bisa kemana aja gitu, yang penting kita udah datang ke PH tersebut. Dan kalau misalnya kita memang udah syuting satu sinetron, ya baru kamu nggak bisa kemana-mana, kamu harus stay di Jakarta. Tapi kalau misalnya kita masih meranjak gitu ya, maksudnya masih casting sana sini gitu ya, gitu masih usaha, ya bukan berarti kamu harus stay di Jakarta terus, tidak. Menurut aku sih. Berarti gitu. kalau kesana, kalau pas misal ada casting atau apa gitu aja. Ya betul, itu betul banget. Kan aku kan pengen nih kayak kakak ya, jadi artis gitu kan. Pengen banget dari dulu tuh, cita-citanya pengen banget jadi artis, masuk TV gitu kan, terkenal. Kita gitu. Oke kan, aku kan pengen kayak kamu ya, pengen
terjun di dunia entertain tuh bisa. Kan udah ini. Iya, cuman maksudnya kan yang dikenal lebih banyak orang masuk kan kamu TV. udah jadi YouTuber, kamu udah entertainer sekarang. Iya, YouTuber sama TV beda. Pengenku kan lebih ke TV gitu kan. Terus ada nggak nasihat dari kamu? Nasihat apa ya? Saran, masukan buat aku. Kalau misalnya nanti aku ke Jakarta atau misalnya berkarir di sini, itu ada nggak saran buat aku harus gimana? Terus apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku hindari dan segala macamnya itu? Oke, gini, kalau aku sih belajar dari senior-senior juga. Ya, ibaratnya yang aku sampaikan itu adalah apa yang aku pelajarin dari senior-seniorku kayak Om Tio, Om Tio terus siapa lagi ya? Banyak lah ya senior-seniorku gitu ya gitu. Terus mereka ngasih tahu adalah kita harus bikin fondasinya dulu. Fondasi itu apa? Acting. Oke, fondasi acting. Jangan mikirin yang lain-lain, jangan mikirin lo harus ganteng mimik muka dari sisi kanan kiri, tai lah itu kata mereka gitu ya gitu. Jadi yang harus kita kita harus mulai itu adalah kita belajar acting dulu, belajar acting banyak, ibaratnya referensi dari film, nonton film gitu kan gitu dari situ. Tapi bukan berarti kita ngikutin si aktor atau aktris tersebut. Contoh, aku ngefans banget sama Keanu Reeves, Tom Cruise sama Shah Rukh Khan gitu ya gitu. Nah tiga orang ini aku paling nggak aku jadiin referensi acting mereka tuh seperti apa gitu loh. Nah sedihnya dapet, coolnya dapet, ibaratnya galak, sedih atau marahnya seperti apa itu, tapi tetap dengan ciri khas kita sendiri gitu loh. Marahnya kamu tuh seperti apa? Contoh misalnya aku Ricky Harun, Adipati Dolken, marahnya aku pasti kan berbeda dengan mereka. Nah ibaratnya karakter A cocoknya yang main si Ricky Harun misalnya gitu loh. Tapi dimainin sama aku pasti nggak akan cocok dong. Begitupun sebaliknya, ibaratnya ada karakter yang cocok aku yang main tapi diperankan sama orang lain pasti nggak akan cocok. Jadi saran aku ya paling penting pertama sekarang yang harus kita pelajarin itu adalah belajar acting itu yang paling penting. Dan membentuk karakter itu penting juga nggak menurut kamu? Jelas, karakter tuh sangat penting itu karena karakter setiap orang tuh kan berbeda, nggak mungkin sama gitu, Pak. Pasti semua karakter orang tuh berbeda gitu, dan itu yang harus kamu bikin, yang ibaratnya harus kamu create gimana caranya supaya penonton tuh ngeliat, wah ini Kiki loh ya gitu. Gitu ya. Itu yang paling penting. Belajar acting. Udah. Belajar acting itu harus dengan kayak ikut kelas acting gitu nggak kan, bisa kayak otodidak dari tadi yang kamu sampaikan. Otodidak. Berarti kamu nggak ikut kayak kelas acting atau agensi gitu ikut ya? Enggak sama sekali, tapi waktu itu kayak ibaratnya Om Tio lagi syuting nih. Aku datang ke lokasi syuting Om Tio, aku lihat. Aku perhatiin actingnya tuh seperti apa gitu loh. Nah kayak gitu. Terus Tengkurian gitu ya, dulu ada namanya Tengkurian ya gitu, namanya Tengkurian. Nah ibaratnya di saat dia lagi syuting, aku datang ke lokasinya, aku lihat gitu. Oke, belajar seperti ini. Sempat aku ada adegan nangis dan aku nggak bisa nangis. Itu aku digambar, plang. Seriusan? Bener-bener ditabok? Tabok ya. Lo bisa acting atau enggak gitu? Lo mau maju atau enggak? Nah zaman dulu itu memotivasinya cara seperti itu, berbeda sekali dengan sekarang. Itu yang aku alamin ya gitu. Itu yang aku pelajaran yang aku terima gitu. Dan sebenarnya kalau sekarang itu kebanyakan terlalu manja ya gitu loh. Ibaratnya acting segitu aja udah gitu. Kalau nggak bisa nangis pakai tetes mata ya nggak sih? Nah itu. Bener kan? Sekarang orang kalau acting nggak bisa nangis pakainya tetes mata. Jadi feel-nya juga nggak dapet ya kan? Kita nggak usah nyebut merek Instaroto gitu, nggak usah ya gitu. Itu nyebut barusan. Sekarang kebanyakan begitu gitu. Jadi sayang sekali mereka ibaratnya actingnya tidak dihayati gitu. Nah kalau aku ibaratnya meranin satu peran. Terus kalau misalnya aku dapet feel-nya, aku ada rasa kebanggaan tersendiri dalam diri sendiri loh. Bikin orang lain yang nonton nangis tuh bangga ya. Nah, apalagi bikin orang lain kesel tuh indah banget. Oke, Kak Eza, makasih banyak ya. Aku makasih banget udah mampir ke channel Kimel Official. Mas mau ngobrol-ngobrol sama aku, sharing pengalaman kamu dari awal sampai sekarang gitu kan. Itu secara nggak langsung juga pembelajaran buat aku. Ya, mudah-mudahan sama-sama lah kita kamu semakin maju. Amin, ya Allah, channelnya semakin naik subscribernya. Amin, ya Allah, amin. Mudah-mudahan tahun ini udah langsung ya paling nggak 500.000 subscriber lah ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bener ya, makasih ya. Sama-sama. Thanks for watching ya guys. See you the next video. Bye bye. Bye.